Keyboard jedak jeduk cuy. Jadi yang lagi gue pegang di sini adalah keyboard wireless berbahan full polikarbonat dari Leobook, yaitu Leobook K81. Sebenarnya sebelumnya gue juga udah pernah bahas keyboard polikarbonat dari Rexus ya, Rexus Daxa M84X, tapi waktu itu kan yang polikarbonat cuma body keyboardnya aja. Nah, si Leobook K81 ini tuh kayaknya 90% komponen dari keyboardnya itu polikarbonat cuy. Tapi, apakah dengan form factor kayak begitu jadi bagus, apa malah jadi kurang? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue lagi mau ngebahas sebuah mechanical keyboard wireless berbahan full polikarbonat dari Leobook, yaitu Leobook K81. Keyboard ini tuh unik banget ya, karena dia itu komponennya hampir 90% itu terbuat dari polikarbonat cuy. Jadi artinya case-nya, plate-nya, bahkan sampai keycaps-nya itu pakai bahan polikarbonat. Nah, polikarbonat sendiri itu buat kalian yang belum tahu, basically dia itu adalah semacam plastik yang biasa dipakai di engineering dan industri kimia ya, karena sifat dasarnya yang jauh lebih kuat dibanding mayoritas plastik lain. Dari mulai ketahanannya terhadap suhu, terhadap benturan, pokoknya kalau dibanding sama plastik lain kayak PLA, ABS maupun PBT, polikarbonat ini jauh lebih tahan dan kuat. Nah, bayangin plastik yang kayak begitu ciri-cirinya dibikin jadi sebuah keyboard. Pasti udah jelas banget ya, build quality-nya itu pasti mantep banget. Bahkan sebagai keyboard plastik, dia itu build quality-nya udah bisa bersanding langsung sama keyboard-keyboard yang bahannya itu pakai aluminium. Nah, tapi seperti biasa nih, sebelum gue bahas lebih detail soal keyboardnya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi untuk paket pembeliannya, pastinya kalian bakal dapat si keyboard beserta dongle wireless yang udah ada di kompartemen khusus di sebelah USB port-nya, dapat switch dan keycap puller, dapat kabel Type-C, dapat extra switch buat spasi, dapat silikon yang perannya itu jadi fit tambahan keyboardnya, sama user manual. Oke, jadi Leobook K81 lagi-lagi satu keyboard unik yang gue bahas di channel gue ya. Semakin kesini tuh kayaknya emang trennya tuh udah bukan adu siapa yang fiturnya paling banyak gitu ya. Jadi zaman sekarang tuh trennya kayaknya antara adu harga, siapa yang bisa lebih murah gitu ya, atau kalau misalnya di kelas yang ini itu lebih ke adu unik atau adu fitur yang nggak ada di keyboard lain gitu, adu yang ada faktor pembedanya gitu. Dan yang ini si Leobook K81 ini masuknya ke kategori yang adu aneh-anehan. Dia punya fisik itu bener-bener hampir full polikarbonat ya, dari mulai case-nya, plate-nya, plate dalamnya, keycaps-nya sampai knobnya juga ini pakai polikarbonat cuy. Nah, hal ini pastinya bikin si Leobook K81 ini punya plus minusnya. Plusnya ya secara build quality dia itu solid banget, keras banget ya, bener-bener udah kayak nih kalau misalnya jatuh nih keyboard nih, ini kayaknya nggak bakal pecah ataupun patah gitu. Tapi minusnya ya bentuknya jadi fix gitu. Dalam artian moldnya tuh ya udah bentuknya gitu aja gitu ya. Jadi secara fleksibilitas dia juga kurang gitu. Kayak misalnya di bagian bawah keyboardnya yang biasanya keyboard plastik itu ada flip up fitnya, karena dia itu moldnya udah fix banget, jadi dia nggak ada flip up fitnya, jadi ditambahin kayak semacam silikon tambahan gitu ya buat bikin typing angle keyboardnya bisa lebih tinggi gitu. Nah, Leobook K81 ini punya layout 75% exploded yang ada knobnya, dan knobnya ini seperti yang udah gue bilang tadi, itu terbuat dari polikarbonat. Kan biasanya kan kalau keyboard lain knobnya pakai bahan aluminium ya. Dia itu enggak, bener-bener totalitas dibikin pakai polikarbonat juga. Dan ini sebenarnya knobnya unik, karena kalau misalnya kita puter, itu ada suara tik-tik-tiknya gitu nih. Udah kayak muter knobnya oven. Nah, secara desain memang bahan polikarbonat itu identik sama warna-warna translucent atau transparan kayak gini. Jadi keyboard yang ini tuh bener-bener kayak nggak ada warnanya gitu, bener-bener clear aja gitu ya, walaupun ada sedikit hint-hint warna hijaunya. Dan ini pastinya dikomplement sama PCB-nya yang udah RGB ya, jadi kalau misalnya dinyalain, itu bisa langsung kelihatan RGB-nya full, nggak pakai nanggung-nanggung sama sekali ya. Jadi ini pasti cocok banget buat kalian yang suka banget sama RGB di setup kalian. Tapi untungnya di sini dia tetap ada varian warna lainnya. Ada varian warna mint salt yang sekarang gue pegang, ada varian pink bunny, star travel, sama morse code. Side profile-nya cukup berkarakter karena kebantu sama bagian top case-nya yang lebih lebar dari bottom case-nya, jadi nggak cuma molos aja ke bawah. Ujung-ujung case-nya juga dibikin sangat rounded, jadi nggak tajam sama sekali. Di bagian belakang keyboardnya ada beberapa elemen ya. Ada port USB Type-C yang posisinya di sebelah kiri,
Ada switch buat gonta-ganti mode koneksi, sama ada kompartemen buat naruh dongle wirelessnya. Bagian bawahnya juga simpel banget ya. Ada rubber feet, ada stiker keyboardnya, dan ada tulisan 75% tree mode keyboard di bawahnya. Untuk keycapsnya di sini khusus yang varian mid-salt, itu keycaps polikarbonat yang bagian atasnya solid color. Jadi dia itu clear di bagian samping-sampingnya. Keycaps kayak gini juga udah sempat gue bahas di video kemarin, dimana keycaps PC kayak gini itu tuh menarik banget ya. Karena dia itu secara feel itu lebih soft dibanding kalau keycaps PBT atau ABS. Dan ngehasilin suara yang lebih muted juga. Tapi untuk yang varian lain, itu keycapsnya masih pakai PBT. Untuk switchnya di sini unit yang gue pakai, itu switchnya pakai Leobock Ice Crystal yang bahannya juga full polikarbonat dengan stem pom. Dan dia itu switchnya linear long pole yang udah factory loop, jadi udah smooth banget secara out of the box. Tapi K81 ini juga tersedia varian tactile-nya ya, pakai switch Leobock iSoul Tactile Switch. Leobock K81 ini juga koneksinya udah triple mode connection, yang artinya dia itu bisa pakai wire Type-C, bisa wireless pakai dongle 2,4 GHz, sama bisa pakai Bluetooth juga. Ya, rasanya udah wajib nggak sih untuk fitur kayak begini di keyboard dengan harga segini gitu ya. Nah, K81 ini juga udah ada software bawaannya yang standar ya, bisa remap keys, bisa atur makro sama atur lighting. Ya, standar aja lah, nothing special. Nah, biasanya kan kalau gue bikin video keyboard, itu biasanya setelah gue jelasin soal fitur dan fisik keyboardnya, itu gue bongkar keyboardnya. Tapi karena Leobock K81 ini bahannya full polikarbonat, dan cara bongkarnya itu harus dipray ya, atau harus dicongkel gitu, gue udah sempet coba dan keras banget cuy. Bahkan jauh lebih keras daripada Rexus Daxa M84X yang waktu itu berhasil gue bongkar, tapi bikin tangan gue luka juga. Jadi rasanya hampir mustahil buat gue untuk bongkar keyboard yang satu ini cuy. Jadi ya, paling gue bahas tipis-tipis aja nih soal internal dari keyboard yang satu ini. Yang jelas di sini kelihatan kalau Leobock K81 ini plate-nya pakai polikarbonat. Secara dampener juga kayaknya cukup lengkap ya, dengan dampener yang paling kelihatan itu silicone case dampener yang bisa dilihat dari bawah case-nya. Stabilizersnya juga pakai plate mount yang udah factory loop. PCB-nya hot swap universal RGB yang masih north facing. Dan mounting sistemnya itu gasket mount. Nah, karena di sini gue nggak bisa bongkar keyboardnya, jadi gue nggak bisa tahu tuh apakah sistem USB portnya itu dia pakai daughterboard atau langsung nyatu aja sama PCB-nya gitu. Apakah PCB-nya udah flex cut atau belum? Dan mungkin apakah PCB-nya itu udah support PCB steps atau enggak gitu. Tapi rasanya ya Leobock ngarahnya di sini bikin keyboard buat orang langsung pakai aja gitu, buat orang yang pengen ngagumin bentuk dan warna yang bener-bener clear full polikarbon kayak gini dan nggak bikin keyboard yang emang buat dibongkar-bongkar sih. Jadi rasanya pun kalau misalnya kita tahu informasi itu, kayaknya informasinya nggak bakal kepake sih. Sayang banget sih, karena biasanya kalau gua review keyboard yang unik gini, itu gue paling semangat pengen lihat bagian internal tuh kayak gimana gitu. Harusnya ya, kalau misalnya emang keyboardnya full polikarbonat kayak gini ya, udah aja gitu dibikin sistem bongkarnya pakai baut kayak custom keyboard, jangan pakai pry tool gitu. Tapi ya udahlah ya. Terima aja. Nah, kalian pasti penasaran kan sama suara dari keyboard yang bahannya full polikarbonat? Ini dia typing testnya. Oke, jadi Leobock K81 ini itu dibanderol dengan harga 119 US dollar. Atau kalau misalnya di convert langsung ke rupiah dengan kurs sekarang, itu harganya sekitar 1.890.000-an atau hampir 1.900.000-an. Dan ingat, itu harga yang belum termasuk pajak sama shipping cuy. Jadi mungkin kalau misalnya masukin harga pajak sama shipping, itu bisa ngedongkrak keyboard ini harganya jadi 2-2,5 juta. Bener-bener bukan harga yang murah sama sekali. Menurut gue sih Leobock K81 ini tuh adalah sebuah keyboard yang unik ya. Kalau misalnya kalian emang ngoleksi keyboard kayak gini tuh layak banget buat masuk ke koleksi kalian. Karena ya jarang-jarang gitu ada keyboard yang bener-bener full polikarbonat kayak gini. Tapi sebenarnya ada kok cara buat achieve kayak Leobock K81 ini buat kita-kita orang Indonesia dengan cara yang lebih murah gitu. Tinggal pakai si keyboard Rexus Daxa M84X itu, terus keycapsnya dipakein yang press play, yang clear caps V2 gitu, yang clear dan pakai polikarbonat juga. Dan udah jadi kayak hampir si Leobock K81 ini. Tapi ya itu kan pakai effort gitu ya, dan hasilnya juga nggak bakal one to one kayak si K81 ini. Jadi mungkin aja kalau misalnya kalian ada yang tertarik sama keyboard yang bisa diajak jedak jeduk ini ya,
Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah yang langsung ke websitenya. Gimana? Kira-kira ada nggak salah satu dari kalian yang tertarik sama keyboard ini? Oke, jadi paling gitu aja review singkat gue terhadap Leobook K81 ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga video ini dan keyboard ini itu bisa menghibur kalian semua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Dan karena ini adalah video terakhir gue sebelum lebaran, jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat kalian semua. Gimana? Puasanya lengkap apa enggak? Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.